bahan-bahannya ada 4 bungkus mie instan ya. Ini mie instannya saya rebus terlebih dahulu. Dan saya menggunakan mie instannya yang mie goreng ya, yang rasa rendang. Nah, ini mie instannya sudah matang ya, lalu saya angkat mie instannya dan ditiriskan. Lalu ini ada saus ya, saya menggunakannya saus botolan yang saus cabai. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Untuk sausnya bisa disesuaikan dengan selera saja ya, ingin yang saus cabai atau yang saus tomat. Dan saya masukkan air sebanyak 400 ml. Dan saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu saya panaskan minyak goreng secukupnya ya. Lalu saya masukkan cabai merah 3 buah dan cabai rawit 10 buah yang sudah diiris-iris ya. Untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera ya, tingkat kepedasannya. Jika ingin lebih pedas bisa ditambahkan cabainya. Saya masukkan juga bawang merah 5 siung dan bawang putih 3 siung yang sudah diiris-iris. Lalu saya masukkan sawi putih dan daun bawang yang sudah diiris-iris ya. Saya aduk sampai semua bumbunya merata. Ini sayurannya sudah sedikit layu ya, lalu saya masukkan 2 butir telur. Lalu saya masukkan saus yang tadi sudah saya larutkan dengan tepung maizena. Lalu saya masukkan bumbu mie instannya. Bumbunya saya masukkan semua ya. Dan saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Saya tambahkan garam secukupnya ya. Saya tambahkan juga penyedap rasa secukupnya. Lalu diaduk sampai semua bumbu tercampur rata. Dan saya masak sampai mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih ya, sudah sedikit asat atau mengental. Lalu saya masukkan mie instan yang tadi sudah saya rebus. Lalu saya aduk sampai semua bumbunya tercampur rata ya. Jika bumbunya sudah tercampur rata, mie instan siap untuk disajikan. Langkah pertama, saya nyalakan api kompor dan saya rebus airnya ya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Lalu saya matikan api kompornya dan saya masukkan bihunnya ya ke dalam air yang sudah mendidih. Hanya sebentar ya, lalu langsung saya angkat dan saya tiriskan. Lalu bihunnya akan saya tambahkan dengan kecap manis. Saya masukkan minyak goreng terlebih dahulu ya, agar tidak lengket. Lalu saya masukkan kecap manis secukupnya. Saya masukkan bihunnya, lalu saya aduk sampai bihun dan kecap manisnya tercampur rata ya. Saya tambahkan lagi kecap manis secukupnya.
Nah, ini bihun dan kecap manisnya sudah tercampur rata ya. Lalu ada 3 siung bawang putih, pala secukupnya, dan lada butir secukupnya. Saya ulek sampai halus. Nah, ini bumbunya sudah halus ya. Jika bumbunya sudah halus, lalu saya panaskan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan atau secukupnya. Lalu saya masukkan kol, daun bawang, dan wortel yang sudah dipotong-potong ya. Saya tumis sampai sedikit layu. Lalu saya masukkan telur sebanyak 2 butir. Saya orak-arik telurnya dan saya aduk ya. Saya masukkan juga 10 buah bakso yang sudah dipotong-potong, lalu saya aduk dan saya masak sampai matang. Jika sudah matang, lalu saya angkat. Saya masukkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan atau secukupnya ya. Lalu saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan saya tumis sampai bumbunya harum. Ini bumbunya sudah harum ya, lalu saya masukkan air secukupnya, secara bertahap ya. Saya masukkan garam sebanyak setengah sendok teh, penyedap rasa sebanyak 1/4 sendok teh, dan penyedap rasa sebanyak 1 saset. Lalu kecap manis secukupnya ya, disesuaikan dengan selera saja. Saya tambahkan air lagi secukupnya. Lalu saya aduk sampai semua bumbunya merata dan saya masak sampai airnya sedikit asat ya. Nah, ini bumbunya sudah sedikit asat ya, lalu saya masukkan bihunnya dan sayuran serta telur dan baksonya. Lalu saya aduk sampai semuanya merata. Nah, ini bihun gorengnya sudah tercampur rata ya, lalu saya akan membuat sambalnya. Saya akan membuat sambal kacang. Untuk sambal kacangnya, ada kacang tanah matang sebanyak 100 gram, ada cabai merah sebanyak 8 buah, cabai rawit 10 buah dan sudah direbus ya. Lalu ada gula merah, terasi, dan garam secukupnya. Saya ulek sampai halus. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera saja ya. Jika ingin lebih pedas, cabainya bisa ditambahkan. Lalu saya tambahkan air secukupnya agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Saya tambahkan kecap manis secukupnya. Nah, ini sambal kacangnya sudah jadi ya, lalu saya sajikan.
Dan saya tambahkan sedikit air lalu diaduk. Untuk bahan-bahannya ada 2 siung bawang putih, pala secukupnya, dan setengah sendok teh lada butir ya. Lalu saya ulek sampai bumbunya halus. Nah, ini bumbunya sudah halus ya. Lalu ada mie telur sebanyak setengah kilogram dan sudah saya rebus terlebih dahulu ya. Dan saya tambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Lalu saya tambahkan kecap manis sebanyak 1,5 saset ya. Lalu saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Lalu saya masukkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Lalu saya masukkan sayuran daun bawang, kol, dan wortel yang sudah saya potong-potong ya. Saya masak sayurannya sampai agak sedikit layu. Nah, ini sayurannya sudah agak sedikit layu ya, lalu saya angkat. Lalu saya masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan saya masukkan 1 butir telur. Lalu saya orak-arik. Saya masukkan juga bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Lalu saya masukkan air sebanyak 100 ml. Saya masukkan penyedap rasa sebanyak 1 sendok teh. Dan saya tambahkan kecap manis secukupnya ya. Lalu saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan saya masukkan sayuran yang tadi sudah saya masak terlebih dahulu. Lalu saya masukkan mie telurnya ya yang tadi sudah saya campurkan dengan kecap manis. Dan saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Mie telur goreng siap untuk disajikan. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada di deskripsi ya.